Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Heriani dan dua rekan saya, Agung Suryana dan Hilmi Raihan, dari kelompok C11 akan mempresentasikan tentang proses booting. Proses boot komputer merupakan langkah awal dalam menginisialisasi atau mengaktifkan sistem komputer. Proses boot ini menjadi tahap kritis yang memungkinkan komputer berpindah dari keadaan mati menjadi siap digunakan. Istilah booting sendiri bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengandung makna pengebutan yang mungkin terdengar agak asing. Namun jangan biarkan kesederhanaan istilah ini menipu karena proses booting adalah fondasi kunci dalam ekosistem komputer yang kompleks. Apa aja sih jenis-jenis booting? Jenis-jenis booting itu ada 5. Cool booting, warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting. Cool booting, proses booting ini dimulai dengan menyalakan perangkat komputer menggunakan tombol daya yang ada, tombol power. Warm booting, tindakan menghidupkan kembali komputer ketika perangkat komputer telah aktif dan masih menerima pasokan listrik. Istilah ini juga sering dikenal sebagai restart. Soft booting, pengendalian proses booting yang dilakukan secara otomatis oleh sistem dan bukan karena ada kerusakan program. Hard booting diperlukan ketika komputer mengalami keadaan yang tidak responsif atau mengalami hang dalam jangka waktu yang lama. Pengguna harusnya melakukan restart dengan menekan tombol restart pada komputer. Rebooting, ketika sistem tidak merespon, terdapat perubahan pengaturan dalam sistem operasi yang digunakan atau alasan yang memerlukan proses booting ulang. Dengan demikian, rebooting mengembalikan sistem komputer ke kondisi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Suryana, NRP 15 2022 224. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada algoritma proses booting. Yang pertama dimulai dari kiri, inisiasi booting. Inisiasi booting ini ketika tombol daya komputer ditekan, proses booting dimulai. Ini adalah proses awal yang sangat penting dalam menghidupkan komputer. Setelah itu mengikuti tanda panah ke power on self test atau POS. Pada tahap ini komputer menguji berbagai komponen perangkat keras seperti adapter, tampilan, memori, dan penyimpanan. Setelah itu ke pengecekan display adapter. Di display adapter ini komponen pertama yang diuji adalah adapter tampilan yang memiliki rutinitas pengujian internal. Informasi tentang adapter tampilan akan ditampilkan di layar monitor. Setelah itu ke tampilan utama POS atau power on self test. Setelah pengujian adapter tampilan, BIOS melanjutkan POS dan menampilkan informasi utama di layar monitor. Informasi ini biasanya mencakup informasi tentang prosesor. Setelah itu lanjut ke pengecekan prosesor. Proses booting melanjutkan dengan menguji prosesor dan menampilkan versi prosesor di layar utama. Terus lanjut mengikuti tanda panah ke menu BIOS. Menu BIOS, jika ingin mengonfigurasi pengaturan BIOS, dapat masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol seperti delete atau F2. Ini adalah langkah opsional dalam proses booting. Setelah itu ke pengecekan memori. BIOS juga menguji memori yang terinstal dalam komputer selama booting. Terus ke pengecekan koneksi hardware. Proses booting melanjutkan dengan memeriksa koneksi hardware seperti hard disk, CD drive, dan floppy drive. Setelah itu lanjut ke penyesuaian koneksi hardware. Jika ada masalah dengan koneksi hardware yang tidak sesuai dengan pengaturan BIOS, proses booting akan dihentikan dan diperbaikan. Harus dilakukan melalui menu BIOS. Setelah itu ringkasan deteksi hardware. Setelah semua langkah di atas selesai, BIOS akan menampilkan ringkasan perangkat keras yang terdeteksi di layar monitor. Setelah itu memuat bootable disk. BIOS kemudian mencari disk bootable dengan mencoba memuat setiap disk yang telah dikonfigurasi sebagai disk
bootable dalam pengaturan BIOS. Setelah itu memuat MBR atau master boot record. Ketika BIOS menemukan disk bootable yang memuat program yang terdapat dalam master boot record dari disk ke dalam memori komputer. Setelah itu yang terakhir tuh pemindahan ke proses boot sistem operasi. Jadi setelah MBR dimuat, proses booting akan berpindah dari fase startup komputer ke fase startup sistem operasi. Jika MBR mengarahkan ke instalasi Windows, proses booting akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses booting Windows. Selanjutnya ada flowchart booting. Pertama-tama sama menekan tombol daya on pada komputer. Selanjutnya mengeksekusi CPU, instruksi jump hardcode dari register CPU. Setelah itu CPU berpindah ke lokasi memori yang telah ditentukan sebelumnya di ROM tempat BIOS berada. Setelah itu CPU mulai mengeksekusi BIOS langsung dari ROM. Terus BIOS melakukan tes perangkat keras power on self test. Nah, di sini ada kondisi jika POS gagal, booting berhenti. Dan jika POS berhasil, maka BIOS memuat tabel partisi ke dalam RAM. Partisi pertama memulai eksekusi bootloader. Setelah itu bootloader menginisialisasi tahap kedua, memuat kernel sistem operasi ke dalam RAM, menyerahkan kontrol. Mungkin segitu saja presentasi dari materi booting dari kelompok C11. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.